Di langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf Idris alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Kenapa Allah hanya pertemukan dengan 8 nabi dan rasul saja? Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan mungkin sedikit agak kajian yang berbeda yang tidak lazim disampaikan oleh para penceramah-penceramah lainnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sama-sama sudah kita pahami dalam Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan? Allah. Yang diperjalankan hambanya. Ulama tafsir sepakat hambanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diperjalankan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di kota Makkah, Aqsa itu di kawasan negeri Sam Palestina. Jaraknya kalau dicek di Google Map 1462 km. Bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jaraknya dekat, 480 km. Kalau orang umroh atau haji, itu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi Mekah Madinah ditempuh pakai bus itu 6 jam. Kalau pakai unta ditempuh 2 minggu 3 hari. Kalau jalan kaki ditempuh 4 minggu 5 hari. Kalau tidak percaya, cuba aja lah. Ini bukan Mekah Madinah, ini Mekah dengan Sam, 1462 km. Kalau ditempuh pakai pesawat 2 jam, ditempuh pakai mobil kecepatan 100 km per jam, menghabiskan masa 43 jam. Tapi ini kan tidak ada mobil. Zaman itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Yang ada banteran paling-paling unta. Kalau unta tuh Pak, mohon maaf, kita tidak bisa mengukur kecepatannya. Bapak Ibu yang ahli matematika, ahli fisika, mengukur kecepatan V sama dengan S dibagi T atau S sama dengan V dibagi T, itu tidak ketemu. Kenapa? Karena unta itu berjalan sesuai selero. Kata orang Arab, unta itu kalau lagi mood dia jalan 30 km menghabiskan masa 3 hari. Ini yang memperjalankan siapa? Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tidak bahas ini. Tapi sampai di Masjidil Aqsa, banyak riwayat menceritakan bahwa Nabi SAW melaksanakan solat di sana, bahkan menjadi imam solat di antara makmum 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, imamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat di Masjidil Aqsa. Habis itu Nabi naik Mi'raj di Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah yang ujungnya nanti membawa perintah solat. Tapi maaf, sebelum Nabi naik ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah, Nabi melewati beberapa lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Wallahu allazi khalaqa sab'a samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laila wan nahara, siang dan malam. Dialah Allah yang mengatur segala siklus kehidupan manusia. Maka Nabi melewati langit pertama, langit kedua. Disinilah letak permasalahannya. Ketika Nabi melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga,
Nabi dipertemukan oleh Allah dengan para nabi dan para rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul yang dipertemukan Allah di setiap langit? Ditotalkan semuanya, ada yang mengatakan 8 nabi dan rasul. Di langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf Idris alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Harun alaihissalam. Di langit ke-6 bertemu dengan Musa alaihissalam. Di langit ke-7 bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Kenapa Allah hanya pertemukan dengan 8 nabi dan rasul saja? Why? Limaza? Kenapa? Padahal mestinya otak kita nih, kenapa tidak dikumpulkan saja setiap nabi dan rasul di setiap tingkatan langit? Kenapa hanya 8 nabi saja? Maaf, langit pertama Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim alaihissalam. Yang lebih hebatnya lagi Pak, di antara 8 nabi itu, ke-8-8-nya sebagian besar nabi Bani Israel. 8 nabi itu semuanya nabi Bani Israel sebagian besar. Isa alaihissalam Bani Israel, Yahya alaihissalam Bani Israel, Harun alaihissalam Bani Israel, Musa alaihissalam Bani Israel, Yusuf alaihissalam Bani Israel. Kenapa Allah hanya mempertemukan dengan 8 nabi? Apa tujuan Allah dipertemukan Rasulullah dengan 8 nabi dan rasul? Dan sebagian besar di antara nabi dan rasul itu adalah keturunan Bani Israel atau nabi yang diutus untuk Bani Israel. Bapak boleh cross check 25 nabi dan rasul dalam Quran. Itu 13 orang nabi dari Bani Israel. Ibaratnya 50% tambah 1. Banyak nabi Bani Israel. Itu Allah katakan dalam Quran, ya Bani Israel zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel, yang nikmat itu tidak pernah kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Salah satu nikmat itu Allah utus nabi di tengah-tengah mereka, 13 nabi. Tidak cukup 1 nabi, 13 nabi buat Bani Israel. Coba bayangkan Pak, kini bertanya ambo ke bapak-bapak. Kalau ada satu kaum diutus oleh Allah banyak nabi ke atas kaum itu, kira-kira apa pendapat apa tentang kaum itu? Mada! Kalau orang bilang nabi, kaum kau kuci yang ayah, manti kau ciri perangainya. Kalau orang ngocu menyebut sarau, tidak ada di hati itu dah. Tidak cukup ciri nabi dah Pak. 13 nabi. Tapi hebatnya Bani Israel ini nabinya bukan nabi kaleng-kaleng Pak. Nabinya nabi besar. Ada nabinya yang diberikan Taurat, Musa, Bani Israel, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukul jadi jalan. Ada nabinya yang diberikan kitab suci Injil, Isa bisa menghidupkan yang mati, Bani Israel. Ada nabinya yang diberikan Zabur kepada Daud, bisa melunakkan besi, Bani Israel. Jadi nabinya bukan nabi kaleng-kaleng, nabi besar-besar. Makanya Bani Israel ini kaum yang Allah berikan banyak dan diutus nabi ke atas mereka. Tapi memang dasar mereka tidak beriman kepada Allah. Makanya Allah ceritakan kaum yang nikmatnya Allah berikan lebih yang tidak pernah Allah berikan kepada kaum sebelum mereka. Salah satu mereka itu adalah Bani Israel. Berapa jumlahnya nabinya? 3 boleh. Kita lihat ke atas. Betulkah 13 nabi Bani Israel itu Ustaz? Lihat ke atas. Adam alaihissalam punya istri Hawa. Adam alaihissalam beserta istrinya memiliki 40 orang anak, 20 kelahiran. Jumhur ulama dalam sejarah mengatakan 20 kali kelahiran. Setiap beranak sepasang, beranak sepasang, beranak sepasang, 20 kali beranak. Bapak ibu, ibu-ibu jangan bermimpi pula 20 kali beranak oleh. Adam turun 20 kali melahirkan 40 orang. Sebagian ulama mengatakan 30 kali melahiran, 60 orang, tapi sepakat 40 orang.
Makanya mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh pejabat eselon Provinsi Riau, eselon 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz di mana? Di rumah. Minggu depan Ustaz, Sabtu Ustaz bisa ke rumah saya. Ngapain? Anak saya ijab kabul akad nikah Ustaz. Oke. Tugas saya apa? Jam 10 Ustaz kasih anak saya nasihat perkawinan habis akad nikah. Setelah itu doa. Oke, jam 10 saya datang. Sampai jam 10 saya kasih nasihat perkawinan, selesai. Habis itu doa. Apa doa saya? Biasalah doa pengantin. Ya Allah, jadikanlah anak kemenakan kami yang menikah hari ini rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan pernikahannya seperti Yusuf dan Zulaiha. Jadikan pernikahannya seperti Fatimah dan Ali Murtada. Jadikan pernikahannya seperti Khadijatul Kubra, Rasulullah dengan Khadijah, Rasulullah dengan Aisyah. Selesai doa, diprotes oleh jamaah. Apa kata jamaah? Ustaz, apa? Ada doa Ustaz yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Kenapa Ustaz tidak berdoa rumah tangga itu Adam dan Hawa? Jadikan rumah tangga Adam dan Hawa. Emang kenapa? Saya tidak pernah bawa doa rumah tangga Adam dan Hawa. Katanya Adam dan Hawa itu pasangan romantis Ustaz. Adam tidak pernah memiliki istri selain Hawa. Adam ini setia. Saya bilang wajar Adam setia. Kenapa? Betino ketika itu cie inyo je. Itu wajar Pak. Dua. Apa dia bilang dengan saya? Pak Ustaz, Adam dan Hawa itu tidak pernah kelahi, tidak pernah bercokak-cokak, rumah tangganya aman. Betul, karena Adam dan Hawa tidak punya ipar dan tidak punya mintuo. Itu aja masalahnya. Ini mau bercakap, aku mintuo sama ipar Pak. Makanya saya tidak pernah bawa Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaiha, ayah Fatimah dan Ali Murtada dan lain sebagainya. Dari Adam dan Hawa punya anak 40 orang. 40 orang ini salah satunya diangkat jadi nabi. Walaupun disebutkan oleh Allah 2 kali namanya dalam Quran, tapi tak termasuk dalam 25 nabi dan rasul. Salah satu anak Nabi Adam 40 orang diangkat jadi nabi bernama Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, dari Ra'u punya anak Syarud, dari Syarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak diberi nama Azar atau disebut dengan nama Tara. Azar Tara ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim banyak istrinya, salah satunya adalah Sarah. Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak, salah satunya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini punya nama lain Israel, punya anak 12 orang. 12 orang ini dikatakan Bani Israel. Maka Yakub itu bapaknya Bani Israel. Salah satu di antara anak Nabi Yakub 12 orang, satu langsung diangkat jadi Nabi, Yusuf alaihissalam, Bani Israel. Yusuf punya anak Ifraim, Ifraim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Aktub, Aktub punya anak Ilyasa alaihissalam, Bani Israel. Saudaranya Yusuf namanya Benjamin, Benjamin punya anak Abu Makta, Abu Makta punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam, Bani Israel. Saudaranya Benjamin namanya Lewi, Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Kohat, Kohat punya anak Muhid, Muhid punya anak Imran, Imran punya anak Musa alaihissalam, Musa punya saudara Harun alaihissalam. Dari Harun lahirlah Ilyas alaihissalam, Bani Israel. Saudaranya Lewi, maaf, saudaranya Lewi namanya Yahuda. Ini yang cikal bakal orang Yahudi. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Waibid, Waibid punya anak Salmun, Salmun punya keturunan Hasyun, Hasyun punya anak Boaz, Boaz punya anak Yesais. Dari Yesais ini lahirlah Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman banyak istrinya, salah satunya adalah Ratu Balkis, punya anak tunggal, nama anaknya Rahab'an atau disebut dengan nama Rahabeam. Rahab'an ini punya banyak anak, salah satunya adalah Ainaman. Dari Ainaman lahirlah Zakaria alaihissalam. Zakaria punya anak Yahya alaihissalam, Bani Israel.
Saudaranya Ainaman namanya Radim, Radim punya anak Yahusabat, Yahusabat punya anak Amsaya, Amsaya punya anak Nawas, Nawas punya keturunan Nausa, Nausa punya putra Imron, Imron punya putri Maryam, dari Maryam lahirlah Isa alaihissalam, Bani Israel. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imron bin Nawas bin Nausa bin Amsaya bin Radim bin Yahusabat bin Rahab'an bin Sulaiman bin Daud bin Yisais bin Bu'as bin Salmon bin Hasyun bin Aminabad bin Uwaibid bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Tara bin Namur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Cuba diulang, Pak. Tak akan angkut utak kalau lah piti-piti, you tak akan angkut, Pak. Itu jalurnya Bani Israel, 13 nabi Bani Israel, Pak. Maka dikatakan Bani Israel ini luar biasa. Ada jemaah saya dari Pulau Mirandang Kampar datang ke rumah 3 orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau belajar apa? Belajar nasab para nabi. Tidak usah dengan saya, dengan guru saya di Malang. Boleh kapan mau ke Malang, siapkan tiket jumpa dengan guru saya bilang. Untuk apa belajar? Saya ingin pelajari Ustaz, saya ingin tahu nama saya, ayah saya, kakek saya, datuk saya, nenek-nenek saya, kakek-kakek ke atas. Saya ingin ketemu dengan jalur-jalur, ketahui nasab-nasab kakek datuk saya. Jangan-jangan datuk-datuk saya di atas Ustaz, itu nasabnya ketemu dengan jalur para nabi. Saya larang, tidak usah. Kenapa? Nanti ketemu dengan nasab Abu Lahab, stres, Pak. Ketemu dengan jalur Fir'aun, patah semangat. Kita ini tidak ada nasab Nabi, Pak. Jangankan nasab Nabi, tampang orang Arab juga tidak ada, Pak. Yang ada Arab-Arab maklum juga banyak. Walaupun sekarang ini masa inflasi Habib, orang ngaku Habib gini kok. Kita tidak penting, Pak. Yang penting waktu ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalik, sembahyang nak copek, bisa taat, selesai. Jadi tidak perlu banyak gaya hidup nih, Pak. Kita tidak mungkin seperti orang Arab, tidak, karena kita jauh dari kehidupan Nabi. Jadi jangan memaksakan diri untuk masuk dengan jalur para nabi. Balik pada persoalan awal. Maka kenapa di setiap tingkatan langit itu hampir sebagian besar dipertemukan oleh Allah Rasulullah dengan nabi-nabi dan rasul? Hanya 8 nabi dan rasul, sebagian besar itu adalah nabi Bani Israel. Rupanya sebagian para ulama mengatakan Allah ingin mengajarkan nabi kita. Para nabi terdahulu mengenal Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tak mengenal nabi-nabi sebelumnya. Allah ingin mengajarkan kepada nabi kita, seolah-olah Allah ingin ngomong, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau belajar dengan dia, belajar dengan Adam, belajar dengan Isa, Yahya, belajar dengan Yusuf, belajar dengan Idris, belajar dengan Harun, belajar dengan Musa, belajar dengan Ibrahim. Kau nanti turun ke muka bumi, kau punya umat, umatmu tuh karakternya sama dengan umat mereka. Belajar. Maka naiklah Nabi, naik ke tingkatan langit yang pertama, bertemu dengan Adam. Apa kata Rasulullah? Jibril, itu siapa? Kata Jibril, itu yang namanya Adam dah, dan nenek moyang dah, yang pemilik Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali yang dibangunkan untuk manusia, rumah itu diberi nama Bakkah, yang membangunnya Allah, tapi dibangun di zaman Nabi Adam dalam bentuk bangunan yang sederhana. Rumah itu diberi nama Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Ka'bah. Itu dia Adam orangnya. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kerojo Nabi Adam deh? Kerojo Nabi Adam tu duduk, menengok ke sebelah kanan, golak, menengok sebelah kiri, menangi, menengok sebelah kanan, golak, menengok sebelah kiri, menangi. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa nenek moyangku seperti ini? Jangan tanya den, tanya kenyo sesuatu. Datang Rasulullah bertanya, mengucapkan salam kepada Adam. Ketika Rasulullah bertanya kepada Adam, apa jawab Adam alaihissalam? Ya Rasulullah, tahukah engkau kenapa aku melihat sebelah kanan aku tertawa, ketika aku melihat sebelah kiri aku menangis, ketika aku melihat di sebelah kanan aku tertawa karena aku melihat anak cucu keturunanku banyak dimasukkan Allah ke dalam surga. Ketika aku melihat di sebelah kiri, aku melihat anak cucuku banyak juga dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Untuk perkara itulah aku telah menangis. Rupanya Allah ingin mengajarkan kepada Nabi kita, ya Rasulullah, nanti umatmu sama.
Yang masuk neraka Nabi Adam menangis, yang masuk surga tertawa, yang masuk surga keturunannya, yang masuk neraka keturunannya. Yang nakal yang besok soleh umatmu, yang tidak soleh juga umatmu. Yang ke masjid kau wargawa, yang tidak ke masjid wargawa yo. Nan soleh anak awak yo, yang tidak soleh anak awak yo. Jadi tidak nampak. Tidak nampak keburukan orang lain tuh, Pak. Kalau orang di luar sana bermaksiat, Pak, itu jelas kemaksiatannya. Penyakit orang dalam masjid itu cie penyakitnya, Pak. Ujub merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling paham dengan agama, merasa orang lain tidak punya amal. Ini penyakit orang-orang taat nih, Pak. Makanya mohon maaf, Pak. Maka saya katakan buat kita bersama di mana-mana, kalian jangan hina para pendosa. Kenapa? Seolah-olah kalian tidak pernah berbuat dosa. Padahal nanti di hari kiamat penghuni surga itu adalah orang yang berbuat dosa yang sudah bertobat, bukanlah orang alim yang merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kita belajar, Pak. Mohon maaf dulu apa sebelum ke masjid. Mohon maaf, Pak. Dulu apa ndak juga pernah ke masjid. Kini juga baru ke masjid baru. Jadi jangan sok-sok, Pak. Maka jangan pandang sebelah mata. Allah ingin mengajarkan kepada kita. Makanya dilihat nanti ada Musa. Makanya orang tuh lembut-lembut. Adam lembut hatinya, belajar dengan Musa. Ibrahim juga berdakwah lembut, dakwah dengan Namrud. Wahai Namrud, berimanlah kalian kepada Allah. Kata Namrud, siapa itu Allah? Allah lah yang menciptakan saya, Allah lah yang menciptakan engkau, Allah pula yang mematikan kita berdua. Lembut. Musa berdakwah dengan Harun, maaf, dengan Harun berdakwah dengan Fir'aun. Izhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergi kau dengan Fir'aun tu, ajak Fir'aun taat kepadaku. Dan kemudian berlemah lembutlah engkau kepadanya. Lembut. Nabi kita anitum harisun, orang yang paling berlemah lembut dengan saudaranya. Tegas dengan orang kafir. Tegas itu bukan berarti membuli, tegas bukan berarti mencaci, tegas bukan berarti mencakiti. Tegas dengan orang kafir, berkasih sayang dengan orang-orang Islam. Nabi ingin ajarkan kepada Allah, ingin ajarkan kepada Nabi kita, dan kita pun belajar hari ini. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan. Bapak hari ini yang ke masjid sholat, siapa yang menjamin nanti Bapak akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada. Hari ini kita sholat, nanti kena kesalahan dan dosa kita, Allah cabut taufik dan hidayah, Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Siapa yang tahu? Saudara kita di luar sana yang belum sholat, yang masih berzina, maaf, mungkin dengan kasih sayangnya Allah, Allah berikan taufik dan hidayah. Sebelum dia mati, Allah berikan taufik hidayah, Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tahu? Karena kita tidak boleh menjas orang, tidak boleh menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang. Karena kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan. Ini kita belajar. Siapa orang yang paling menghina Nabi? Mulutnya yang paling kasar terkenal, namanya Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Mulutnya kasar. Apa katanya dengan Nabi Muhammad? Ya Muhammad, tidak adakah orang yang lebih baik yang dipilih oleh Tuhan sebagai Nabi? Engkau ini miskin, bodoh lagi. Coba bayangkan, harusnya yang jadi Nabi itu aku, katanya Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Apakah tidak ada lagi orang yang lebih baik yang dipilih oleh Tuhan sebagai Nabi? Engkau ini miskin, bodoh lagi, harusnya aku jadi Nabi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, begitu kasarnya mulut Walid bin Mughirah. Kata Nabi, biarkan saja. Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Apakah Nabi mencacinya? Tidak. Kata Nabi, biarkan saja. Hari ini Walid bin Mughirah al-Makhzumi tidak beriman kepada Allah, tapi suatu saat nanti akan lahir dari keturunannya orang yang beriman kepada Allah. Betullah doa Nabi, dari rahim istri Walid bin Mughirah al-Makhzumi Allah lahirkan satu orang anak beriman kepada Allah. Anak itu diberi nama Khalid bin Walid. Siapa yang tahu? Abu Jahal 2 bulan tidak tidur malam, memikirkan bagaimana mau membunuh Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Kata Nabi, biarkan saja Abu Jahal tidak beriman kepada Allah, tapi suatu saat nanti dari keturunannya akan lahir orang yang beriman kepada Allah. Betullah doa Nabi, dari rahim istri Abu Jahal Allah lahirkan satu orang anak. Anak itu beriman kepada Allah. Anak itu diberi nama Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa yang nyangka? Jadi kita tidak boleh menjas orang, Pak. Tidak boleh menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang, tidak boleh.
Karena kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan. Iblis, seandainya dibacakan nasab Nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Iblis itu luar kepala. Kenapa? Iblis mengetahui setiap kelahiran para Nabi. Iblis kalau disuruh menghafal Quran, maaf kalau ada anak bapak hafal Quran di pondok, jangan sombong. Iblis hafal Quran, hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil, hafal Suhuf. Bahkan kata ulama, Iblis mengetahui asbabun nuzul, sebab ayat itu diturunkan. Kenapa? Iblis menyaksikan setiap turunnya kitab suci yang diturunkan. Tapi kenapa Iblis tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa Iblis tidak menjadi orang yang dicintai Allah? Karena dalam diri Iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sifat itu sudah ada dalam diri kita. Apa sifatnya? Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling sunnah, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya. Ana khairu minhu. Apa bedanya kita dengan iblis? Tebarkan kebaikan, Pak, tanpa merasa menjadi orang yang paling baik. Ajak orang beramal soleh tanpa merasa menjadi orang yang paling soleh. Karena kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan. Allah ingin ajarkan kita. Maka dipertemukan Nabi kita dengan Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah. Ini pelajaran besar buat kita bersama. Itu baru dari situasi, kondisi, karakter Adam. Belum lagi amal-amal yang lain. Adam itu juga berpuasa. Allah ingin ajarkan. Makanya mohon maaf, Pak, dalam Quran itu kalau kita bicara puasa, karena beberapa bulan lagi kita akan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Bapak boleh cek Quran. Tidak ada satu ayat yang Allah menggunakan kata yang sangat indah. Apa katanya? Allah menggunakan bahasa yang sangat khas. Apa bahasanya? Satu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Mana bahasa indahnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah tidak pernah menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk sholat. Tidak ada kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk haji dan umrah. Tidak ada kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk infak dan sedekah. Tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum ini kan khusus diperintahkan Allah untuk ayat berpuasa. Dan ini kan pelajaran juga buat kita. Adam alaihissalam berpuasa. Rupanya, Pak, nanti puasa Ramadan yang akan kita kerjakan di Ramadan 2026 ini, itu bukan kita saja yang berpuasa. Karena Allah menggunakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya orang sebelum kita juga berpuasa. Para nabi, para rasul berpuasa. Adam berpuasa. Bila puasa Nabi Adam, lihat baca sejarah. Nabi Adam alaihissalam berpuasa 2 kali. 1 pada bulan terang, 2 pada bulan gelap. Pada bulan terang ditandai dengan tanggal 11, tanggal 12, 13, 14. Itu yang dinamakan dengan dalam kalender kita puasa Ayyamul Bid. Itu puasa Adam alaihissalam. Puasa pada bulan gelap 28, 29, 30, tapi jarang dilakukan. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai Nabi Daud wafat. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan puasanya? Ketika mengambil Taurat di semenanjung Sinai. Allah perintahkan Musa puasa 30 hari, disempurnakan 10 hari, 40 hari puasa. Jadi rupanya puasa ku barang baru stok lama. Bukan Hawa dia puasa, Pak, Nabi dulu berpuasa. Rupanya bukan Nabi saja yang berpuasa, orang kafir pun berpuasa. Cek orang Yahudi, Majusi, Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, baca sejarah, mereka berpuasa. Makanya, Pak, bahasa puasa itu 5 huruf saja. P-U-A-S-A, puasa. Itu diambil dari bahasa mana, Pak? Jimmy, diambil dari bahasa mana? P-U-A-S-A, puasa. Itu bahasa mana? Bahasa Arab. Mana lu ada bahasa Arab puasa? Puasa Arab as-saum asyam pilughatil al-imsak, menahan, tidak ada puasa. Puasa ini diambil dari bahasa Sanskerta. Dari mana? Dulu di Indonesia ada namanya agama Hindu kuno.
Agama Hindu kuno, maaf Pak, ada orang Jawa suka Pak? Mana Jawa? Banten. Oh, pula Jawa kotanya kok. Maaf Mas, itu di Nusantara dulu ada namanya agama Hindu kuno. Agama Hindu kuno itu mati mulia. Menurut agama Hindu kuno itu mati dengan cara mukso. Mukso itu badannya mengetek hilang. Makanya jenglot itu produk mukso gagal. Kecil itu namanya mukso. Mukso itu menurut agama Hindu kuno hanya didapat dengan 3 amalan: tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Amalan ini diberi nama dalam agama Hindu kuno, namanya upawasa. Diadopsi ke Indonesia menjadi puasa. Kalau baca sejarah paham, rupanya bukan kita saja, orang kafir pun berpuasa. Rupanya bukan orang kafir saja berpuasa, binatang pun berpuasa. Ular tidak akan mau ganti kulitnya, dia akan mesti berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kepompong tidak akan mau merubah dirinya jadi kupu-kupu kecuali dia mesti berpuasa 7 hari 7 malam. Ayam yang betolu di belakang rumah awak, ayam betino, itu kalau bahasa kampung kami mengoram. Kalau bahasa Indonesianya mengeram. Ayam tuh kalau mengoram itu mesti puasa. Berapa lama puasanya? 21 hari. Kalau ada, maaf, ayam betino awak tolunya banyak, kemudian dia sibuk mencari makan, bisa dipastikan tolu kau tidak akan menote, busuk. Ayam kalau ingin menetaskan puasa 21 hari, itu luar biasa binatang berpuasa, Pak. Jadi kalau sempat Ramadan besok Bapak tidak berpuasa, kau lebih parahnya pada binatang boleh. Rupanya bukan binatang saja berpuasa, dukun pun berpuasa. Nah, ambola ponek jalan Pak. 2003-2006 jalan ke Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. 2000 sebelum Covid Corona keluar visa ambo ke 7 negara di Eropa. Kalau Mekah, Madinah, alhamdulillah semoga Allah berikan keberkahan. Saya baru pulang menunaikan ibadah umroh 3 minggu yang lalu. Dan insya Allah tanggal 31 ini saya berangkat kembali membawa rombongan 200 orang umroh saya yang ke-33 kali. Makanya ibu kalau punya piti jalan tuh ke luar negeri. Iko punya piti laki bini pegawai jalannya Pulau Cinta, Sungai Gelombang, Kepala Banda, kampungan. Di Tompek Jawi mandi, di situnya mandi. Jalan Bu, biar kita paham. Makanya mohon maaf, banyak negeri yang saya lalui. Saya di Jawa Timur 4 tahun. Saya belajar ilmu santet, belajar ilmu pelet. Dulu kenapa ambo belajar ilmu pelet? Dulu ambo suko ke betino, tapi betino tidak ada yang suko kawak dong. Belajarlah ilmu pelet. Rupanya baru dapat saya, alhamdulillah saya sudah bertobat pada Allah. Baru saya dapat paham ilmunya. Apa rupanya? Mohon maaf. Kalau ibu belajar ilmu santet, ilmu pelet, ini saya kasih rumus. Sebelum belajar ilmu santet, ilmu pelet, kalau ada ibu ingin menyantet orang, sebelum menyantet orang, dimulai dengan puasa. Hati-hati, santetnya tajam tuh Pak. Kalau ibu punya ilmu pelet, orang Kuansing paling banyak peletnya kok. Seluruhnya dinisbatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Orang lawi, orang balikai, kedua orang sampai tupai, kok togak minta dudukkan, kok duduk minta tunduan, berkat kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang modal iko, bertobatlah kepada Allah. Kalau ada orang memakai ilmu pelet, sebelum memelet orang, dimulai dengan ritual puasa. Hati-hati, peletnya manjur nih. Tapi kalau ada santet pelet, dimulai tanpa ritual puasa, itu jangan takut. Santet dan peletnya kekuatannya lemah. Rupanya bukan hanya dukun saja berpuasa, dokter pun juga berpuasa. Dokter tidak akan mau mengoperasi pasiennya sebelum pasiennya berpuasa. Makanya saya katakan puasa itu barang baru, stok lama. Makanya dikatakan puasa ini luar biasa, karena orang-orang sebelum kita, Adam juga berpuasa, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jogja itu, ini maaf di Jogja, Bapak Ibu yang sudah pernah ke Jogja silahkan. Di Keraton Jogja itu, di sebelah timur, itu ada rumah perempuan tua. Perempuan itu namanya Sukira. Nama itu ditulis dalam sejarah negara-negara kita nih. Sukira. Perempuan itu sudah tua, tapi belum begitu tua. Tapi dia punya keinginan. Apa keinginannya? Dia ingin nanti kalau punya anak, dia ingin anaknya jadi raja. Orang lain tertawa.
Dari mana datang raja? Dia bukan abdi dalam, dia bukan istri raja, dia bukan anak raja, dia bukan adik raja, dia bukan keluarga raja. Dari mana bisa punya anak jadi raja? Dia bukan orang abdi dalam, dia orang di luar keraton. Orang tertawa, Sukirago gilo, di luar darah biru, tapi dia tidak peduli. Apa katanya? Yang penting saya nanti punya anak, saya pingin anak saya jadi raja. Untuk mewujudkan keinginannya, apa yang dia lakukan? Dia mengandung. Ketika dia mengandung, selama dia mengandung, dia berpuasa. Berapa lama puasanya? 9 bulan. Puasa apa Ustaz? Puasa bid'ah? Matawa. Dia bertanya, kamu mana lo tahu apa puasa apanya? Yang jelas dia berpuasa. Berapa lama? 9 bulan. 1 hari puasa, malam hari berbuka. 1 hari puasa, malam hari berbuka. 1 hari puasa, malam berbuka selama 9 bulan. Apa yang terjadi? Setelah 9 bulan, melahirkanlah. Ketika dilahirkan, anaknya laki-laki. Laki-lakinya kulitnya tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih. Anak itu diberi nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun di Indonesia. Sukira tuh amaknya Soeharto. Jadi orang-orang dulu tuh Pak, kalau punya hajat besar puasa, ibu punya anak perempuan umur 25 tahun, sampai sekarang belum ada laki-laki yang melamar. Nggak usah kemana-mana, puasa. Puasa ini amalan barokah Pak. Kau yang bujang-bujang lapuk-lapuk, kau yang tak kawin-kawin kok, nggak usah kemana-mana Pak, puasa. Puasa ini amalan barokah. Makanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Dilihat langit pertama Adam alaihissalam, naik lagi langit kedua, ketemu dengan Isa alaihissalam, Yahya alaihissalam. Ditunjukkan lagi, Isa ini nabi terakhir dari keturunan Bani Israel. Tidak ada lagi nabi Bani Israel terakhir kecuali Isa alaihissalam. Setiap nabi itu diberikan gelar. Nuh alaihissalam diberikan gelar. Satu nama gelar Nabi Nuh, Abul Basari Sani, bapak manusia kedua. Yang kedua gelar Nabi Nuh, Zuriyata man hamalna ma'nuh innahu kana abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Musa diberikan gelar Kalamullah, Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, bahkan diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Isa alaihissalam diberikan gelar, apa gelarnya? Imamun Zahidin, imamnya orang-orang zuhud itu Isa alaihissalam. Isa itu kan dilahirkan di kawasan Bethlehem, negeri Yerusalem. Dilahirkan di sana. Ibu Nabi Isa ini namanya Maryam. Maryam tidak punya suami, tapi Maryam punya ayah dan ibu. Ayah Maryam namanya Imran. Ibu Maryam ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan Aminah, ada yang mengatakan Yukabid, ada yang mengatakan Fakid binti Fuqadah. Siapapun namanya, yang penting Maryam punya omah, citi, dan banyak masalah. Ibunya Maryam ketika hamil, nanti lahir anak diberi nama Maryam. Apa yang terjadi? Mengalami kesulitan yang besar. Akhirnya ibunya Maryam berdoa kepada Allah. Doa itu Allah abadikan dalam Quran. Apa doanya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, demi bayi yang berada dalam perutku ini, jadikan anakku ini orang-orang yang menghambakan dirinya di hadapan Engkau. Maka lahirlah anak, diberi nama Maryam. Ketika anak lahir, datang Nabi Zakaria. Dari mana muncul Nabi Zakaria Ustaz? Zakaria kau bininya adik-beradik dengan omak Maryam. Kesimpulannya, bini Zakaria kau bibinya Maryam. Datang Zakaria, diambillah Maryam kecil. Kenapa diambil? Satu, menyempurnakan nazar ibunya. Dua, Nabi Zakaria dengan istrinya tidak punya anak. Istri Zakaria berumur 95 tahun, monopos, mandul, tidak bisa beranak. Sudah berdoa hampir 27 tahun, tapi belum dikabulkan Allah. Dibawalah Maryam ke Baitul Maqdis, dibesarkan di sana, pangan, sandang, papan, tumbuhlah Maryam menjadi perempuan dewasa. Apa kerja Maryam? Beribadah di mihrabnya, kemudian keluar, masuk lagi beribadah. Itu kerja Maryam. Sampai Allah menceritakannya dalam Quran. Apa kata Allah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab
Allah menggunakan kata kullama. Kullama ini bukan sekali, sering kali. Sering kali ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab keponakannya, wajada inda rizqa, dilihat oleh Nabi Zakaria banyak makanan. Masuk pagi ada aja makanan, masuk siang ada aja makanan, masuk malam ada aja makanan. Heran Nabi Zakaria, ini makan dari mana? Keponakannya Maryam kok tidak pernah keluar ruangan. Ini makanan datang dari mana? Qalat ya Maryam, berkata Zakaria kepada Maryam, hai Maryam, ini makanan dari mana? Apa kata Maryam? Huwa min indillah, ini semua datang dari Allah. Apa kata Zakaria? Kok keponakan yang keluar biasa, yang Nabi itu tapi kenapa yang keramat tuh keponakannya? Ulama sepakat Maryam bukan Nabi, yang Nabi itu Zakaria, tapi yang makom tertinggi itu Maryam, sampai makanan dihantarkan Allah dari surga. Jadi orang dulu tuh Pak, makanan-makanan itu dari surga semuanya Pak. Ini bukan cerita kini Pak, dari dulu sama. Bani Israel, Nabi Musa, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. Ketika Nabi Musa terdampar bersama Bani Israel di lembah Tih, Allah turunkan makanan yang terbaik dari surga. Apa makanannya? Manna salwa. Manna salwa itu sejenis minuman-minuman yang terbuat dari madu manis, makanan-makanan daging terbuat dari daging burung. Ulama tafsir mentafsirkan ini ayat, makanan itu dihantarkan Allah siap saji, tidak perlu kompor, tidak perlu dandang, tidak perlu periuk, dihantarkan Allah 2 kali dalam 1 hari selama 40 tahun. Ini orang dulu tuh makan dari langit, tidak sama juga awak makan SPPD juga awak. Makanya orang soleh dulu tuh Pak makannya dari langit. Maka saya katakan, apa yang terjadi? Apa kata Zakaria? Ini keponakanku ini luar biasa. Kata Zakaria, aku tidak akan ingin kehilangan momen ini. Di tempat inilah aku akan mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Baca Quran bercerita doa Zakaria di mihrabnya Maryam. Qala Rabbi, berkatalah Zakaria, ya Allah, sesungguhnya rambutku sudah memutih, tenagaku sudah lemah, sementara aku belum memiliki satu keturunan pun. Berikan aku satu keturunan yang akan melanjutkan kerja kenabian ini. Maka kata ulama, tidak ada interval waktu antara Nabi Zakaria berdoa dengan dikabulkannya doa, langsung Allah kabulkan. Apa kata Allah? Ya Zakaria, wahai Zakaria, kami perkenankan keinginanmu. Kami titipkan satu orang anak di rahim istrimu yang mandul, yang monopos, yang tak bisa punya anak, yang sudah tua. Satu anak itu kami jadikan sebagai nabi. Anak itu langsung kami berikan nama Yahya alaihissalam. Cash dibayar Allah. Apa kurangnya Nabi Zakaria? Berdoa 27 tahun di luar sana, nabi, tidak dikabulkan Allah. Tapi maaf, ketika berdoa di keponakannya, langsung dikabulkan Allah. Ini pelajaran buat kita Pak. Mungkin kita sudah sholat, mungkin kita sudah puasa, mungkin kita sudah baca Quran, tapi kenapa seolah-olah doa kita belum dikabulkan Allah? Jangan-jangan tempat kita berdoa itu belum pas di hadapan Allah. Cari tempat yang pas untuk berdoa, sehingga doa itu dikabulkan Allah. Karena mohon maaf Pak, doa ini senjata para nabi. Yang dahulu para nabi telah meninggal dunia, senjata itu diberikan Allah kepada kita anak-anak orang-orang beriman. Makanya mohon maaf, jangan sia-siakan doa ini, senjata orang beriman. Kalau orang beriman ini sudah mengangkat tangan, aras mana yang tidak akan bergetar, langit mana yang tidak akan runtuh, doa mana yang tidak akan diijabah oleh Allah. Ada masalah dengan bini, doa. Ada masalah dengan suami, doa. Ada masalah dengan urusan kerja, doa. Ada masalah dengan anak, doa. Ada masalah dengan rizki, doa. Karena doa ini senjata orang beriman. Karena perintah sholat, sholat itu semuanya kumpulan doa. Angkat tangan. Maaf, saya ceramah 1 hari itu paling banyak 9 kali, paling sedikit 6 kali. Bukan Isra Mi'raj saja, setiap hari modal itu. Makanya muslimin kok jarang dapat jadwal. Jangan dipikirkan amplopnya Pak. Kalau amplopnya mohon maaf, kalau dalam kota kok tidak pernah berhitung Pak. Nyo amplop tuh kalau yang banyak Pak, itu kalau dilipik membaliknya tuh banyak isinya. Tapi kalau lipik ketek-ketek itu ketek isinya. Nggak usah sombong lah. Kamu terus terang demi Allah, saya ceramah tidak pernah mikirkan amplop. Demi Allah, saya tidak pernah mikirkan amplop. Kenapa? Karena amplop lah dipikirkan deh pengurus Mas Oji. Awak yang nerimo aja. Iya
Apa lah mikir-mikir, ndak kau juga awak mikir kan. Godang alhamdulillah, sakete alhamdulillah, no problem, saya pegawai negeri, gaji saya cukup untuk makan minum anak istri saya. Maka saya katakan saya ceramah paling banyak 9 kali satu hari, paling sedikit 6 kali. Habis ceramah, kalau ceramah depan ibu-ibu, doa, sebagian besar ibu-ibu nangis. Tapi mohon maaf, ketika istri saya bermasalah di rumah, saya tidak pandai menceramai istri saya. Tidak bisa, Pak. Bapak yang ahli retorika kayak Pak RW tadi, jangan coba-coba menceramai istri, Pak. Kita tidak akan bisa menceramai ras terkuat di muka bumi ini, Pak. Tidak bisa. Saya aja yang ahli ngomong tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Karena mohon maaf, perempuan kau sama di muka bumi kau, Pak. Muncungnya berciri. Cie kata awak, duo kata inyo. Tapi mohon maaf, makanya kalau bini awak bermasalah, hatinya keras, mulutnya kasar, tidak usah diceramahi. Ambil sejadah, ambil uduk, sembahyang 2 rakaat, doa. Kue-kuean doa tu ketek ke telingonya. Ya Allah, ampuni dosa istriku, ya Allah. Begitu kasar mulutnya, begitu keras hatinya, lembutkan hatinya, ya Allah. Melembutkan pembicaraannya, ya Allah. Kalau sudah lembut, dudukkan dia di sisiku. Kalau masih keras, jemput dia di sisimu, ya Allah. Selesai. Kalau orang beriman sudah berdoa, Pak, aras mana yang tidak akan bergetar? Jadi doa ini menyelesaikan masalah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu berdoa di saat sholat, jangankan Bapak Ibu berdoa di 2/3 malam tahajud, jangankan berdoa saat orang berpuasa, karena tidak ada doa orang puasa yang tertolak. Orang marah saja, kalau dia doa dalam marah itu doanya Allah kabulkan. Dan ini bukan cerita lelucon, kisah banyak. Di Saudi Arabia, hari-hari kami cerita tentang itu, Bu. Di Saudi itu ada oma-oma masak. Kenapa dia masak? Ada tamu mau datang, masak. Setelah masak dihidangkan di atas meja. Setelah dihidangkan di atas meja, tamu mau datang. Sebelum tamu datang anaknya kecil umur 5 tahun. Diambilnya pasir, diambilnya tanah, diserak-serak, aku lihat makanan mereka. Kira-kira kalau ibu yang masak marah atau suka? Marah. Ibu ini sama, dia masak untuk tamu, tamu mau datang anaknya paling kecil, diambilnya makanan, diambilnya pasir, tanah, ditumpah-tumpahkan di atas. Ibu ini marah. Tapi hebat, ibu ini marahnya doa. Apa kata ibu ini kepada anaknya? Ya Muhammad, itu kalau orang Arab marah. Ya Muhammad, ruh, anta izabilal haram, takuni mamabi. Katanya, hai anakku, keluar kau dari rumahku, pergi kau ke haram jadi imam kau di sana. Doa itu dikabulkan Allah. Anak itu tumbuh menjadi dewasa. Anak itu menjadi hari ini menjadi imam besar Masjidil Haram. Anak itu bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kata beliau dalam wawancaranya, saya jadi imam kena doa ibu saya dalam keadaan marah. Orang marah saja doanya dikabulkan Allah. Beda Jawa, anak awak mada jadi hantu, maka jadi hantu saudara apa? Makanya orang marah saja kabulkan doanya. Kalau orang sudah marah dikabulkan doanya, bagaimana doa orang beribadah? Makanya hari ini kita kehilangan senjata. Habis sembahyang assalamualaikum langsung keluar merokok sebatang. La ilaha illallah. Sempatkan berdoa. Kalau seperti ini orang beriman, indah hidup nih Pak. Maka saya katakan tidak ada lagi yang kita takutkan di kehidupan dunia. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan takut dengan kehidupan dunia. Karena kata Allah, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, Allah akan cabut di hati rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Apa yang kita takutkan? Tidak ada, Pak. Dunia itu la'ibun wa lahwun. Dunia itu main-main saja. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai terlambat makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai inyo seorang pun tidak bisa makan. La ilaha illallah. Ada orang mati-matian cari piti, dapat piti masukkan ke rekening. Ketika sakit mati-matian lo mabin piti di rekening untuk bau bek di rumah sakit. Itu saja dunia nih Pak. Apa yang kita takutkan? Makanya mohon maaf Pak, jangan ukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Orang bisa beli Pajero, kita hanya bisa beli Brio. Syukuri Pak. Jangan diukur nih, mohon maaf. Saya pernah berantem dengan istri saya 3 hari saja. Istri saya tidak nyapa dengan saya. Kenapa? Anak saya 3 orang. Yang pertama, yang paling besar, sekarang lagi di karantina di Bekasi, Madinatul Fusha. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan. Insya Allah bulan ini akan tes untuk melanjutkan studi kuliah di Timur Tengah. Amin. Yang nomor 2 di pondok pesantren laki-laki. Yang nomor 3 perempuan paling kecil kelas 1 SDIT. Yang laki-laki itu saya masukkan ke sekolah bola, SSB.
Masuknya 80 juta. SPP-nya 1,8. Ngamuk bini ambo. Ah, bini apa nih? Ceramah di mana-mana suruh orang masuk anak pondok. Anak sendiri dimasukkan ke sekolah bola. Ustaz apa pokoknya? Yang berani marahi ustaz itu cuma istri ustaz saja. Yang lain jangan coba-coba, saya diam saja. Sehari 2 hari tidak tahan doa. Anak saya itu karakternya lucu, Pak. Kalau dari habis sholat subuh dia keluar dari rumah, itu pulangnya menjelang maghrib. Di mana ada lapangan badminton, lapangan teras, lapangan aspal, lapangan rumputnya pasti main bola. Kulit anak ambo itu bukan hitam, Mbak, hijau. Kalau hari hujan main bola dalam rumah wajib piring poca 2. Sekarang saya masukkan, alhamdulillah sekarang sudah balik ke pondok, tapi syaratnya pondok yang ada bola kakinya. Alhamdulillah. Makanya mohon maaf untuk perkara inilah pergi saya ke Jogja, ke Jawa Timur, ke Pacet, ke Mojokerto, Sidoarjo, terakhir saya di Rembang. Jumpa dengan Gus Baha, minta nasihat dengan beliau. Apa kata beliau di sana? Indah nasihat beliau. Apa katanya? Yang menegakkan agama ini Allah, bukan kalian. Di Inggris ada klub bola namanya Manchester City. Itu pemainnya orang Islam. Jangankan puasa, sholatnya payah. Tapi ketika klub bola ini dibeli oleh orang Islam pengusaha Arab, Dubai sama Qatar, Bapak boleh saksikan hari ini. Di Inggris kalau dibangun lapangan bola besar, di sampingnya dibangun masjid besar. Mulai orang Inggris mencintai Islam. Prancis tidak suka dengan Islam. Tapi kena ada pemain bola Prancis hebat namanya Zidane. Zidane itu orang Aljazair. Hari ini orang Prancis sudah mulai mencintai orang Islam. Jadi yang menyebarkan agama ini bukan kita, Allah. Anak kita yang jadi habis Quran, silakan, itu rahmat. Yang tidak bisa habis Quran ke pondok, jadikan PNS yang beriman. Jadikan dia polisi yang beriman. Jadikan tentara yang beriman. Jangan dipaksa, Pak. Kalau dipaksa anak masuk pondok, awak kok kini masalahnya, Pak. Awak pingin anak awak seperti anak orang. Saya pingin ke anak kawan saya itu, Ustaz, anak kawan saya itu 3 orang habis Quran semuanya. Iyo, anak kawan awak tuh hafalannya kue, ayah omaknya tahajud. Anak awak hafalannya lemah, ayah omaknya takojul. Nggak bisa. Maka saya katakan jangan ukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Kalau semuanya jadi ustaz tuh mana jamaahnya? Kalau semua jadi dokter, mana pasiennya? Boleh jadi PNS yang beriman, boleh jadi ahli IT yang beriman. Maka saya katakan, maka jangan ukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Anak kita punya takdir masing-masing. Maaf, saya punya teman beberapa waktu yang lalu jumpa dengan saya, cerita duduk sedang ngasih minum kopi di Zian Cafe. Apa katanya? Lagi ngapain, Bang? Ini sana saya ngambil perumahan 4 unit. Untuk apa, Bang? Rumah Bang kan tidak ada. Untuk anak saya, rumah yang pertama blok A untuk anak pertama, blok B1 untuk anak kedua, blok B3 untuk anak ketiga, blok B4 untuk anak keempat. Oh, kalau kita punya uang tidak apa-apa, no problem, saya tidak komen. Tapi kalau tidak punya uang, mohon maaf, Pak, tidak usah terlalu memaksakan diri. Kenapa? Anak kita punya takdirnya masing-masing. Kini yang mau tanya kepada Bapak Ibu, dulu awak kete, awak punya planning tidak oleh ayah oma awak? Tidak. Lah taman SMP dah jadi lah uang. Akhirnya sekolah aja, SMA aja, S1 aja, S2 aja, S3 aja. Siapa yang buat? Allah. Bukan kita, Pak. Anak kita punya takdirnya masing-masing. Maka saya katakan jangan terlalu manja di kehidupan dunia ini, Pak. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kita punya takdir dalam kehidupan kita masing-masing. Maka saya minta bahwa kita bersama dekatkan saja urusan kita dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, tidak ada lagi yang kita takutkan di kehidupan dunia. Allah punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Otak kita, Pak, tidak mampu menyelesaikan masalah. Otak kita nih tidak mampu memecahkan masalah. Saya diangkat jadi PNS tahun 2006. Sampai kini sudah hampir 19 tahun. 2006 saya CPNS. 2007 saya PNS, 2008 fungsional, 2009 sertifikasi dosen di Fakultas Syariah, golongan 3A. Saat itu kalau golongan 3A gajinya paling-paling masuk tunjangan ini tetek bengek 3 jutaan lah. Biasanya kami di UIN Suska di 2009 itu gaji PNS dosen 3A itu masuk payroll gajinya Bank Mandiri. Jadi ambil ke ATM tanggal 1 gaji masuk. Tapi golongan 2 untuk pegawai itu tidak pakai payroll bank. Langsung ambil duit, tekan amprah di keuangan. Hari itu tanggal 1 saya jalan ke kampus, datang kawan golongan 2 pegawai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, udah masuk uang ke rekening gaji? Alhamdulillah. Oh lah Bang,
abang lah ngambil gaji, karena dia golongan 2, pasti dia ke keuangan. Iya nih Ustaz nih mau ngambil gaji, golongan 2 ketika itu 2 juta, 2 juta setengah lah. Ambil gaji pakai amplop. Lah selesai ambil gaji, turun ke bawah, bersuruh sama kami, cerita-cerita lah. Sedang ngasih cerita, datang kawan golongan 2 lo pegawai lo, mukonya kusui, banyak masalah. Jadi orang punya masalah pun nampak di wajahnya, Bu. Tak bisa disimpan loh. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat. Rupanya bercerita sama kawan ambo yang ambil gaji tadi. Saya dengar karena saya sebelahnya. Apa katanya? Bang, bisa pinjam duit bang. Untuk apa? Bini ambo melahirkan bang. Tadi bawa ke bidan, sudah buka 2 bang. Rupanya tak bisa nak lewat, pinggul orang rumah ambo ketek bang. Akhirnya dirujuk ke Awal Bros. Kata dokter Awal Bros harus dioperasi. Tapi rumah sakit Awal Bros dahulu tidak bisa mengambil tindakan sebelum deposit PT 10 juta. Bang tolong ambo bang, pinjam PT bang. Kalau tak ada duit bang, anak bini ambo tak bisa dioperasi. Dan kawan cik ko baru ambil gaji 2,5 juta lah, sakit lo kepalanya. La ilaha illallah. Iko PT ko untuk bawa pulang ke rumah. Di situ bayar hutang kodai, ansuran Honda, sewa rumah, anak sekolah. Tapi tiba lo kawan yang tersosak lo bininya nak melahirkan. Ditanyanya hati, separuh hati, separuh ikhlas. Pakai lo bang. Dikasihnya separuh ikhlas saja. Akhirnya pergilah kawan istri yang melahirkan tadi, kami pun bubar. Itu yang terjadi tahun 2009. Ibu cek di Riau Pos dan Tribun. 2009 terjadi perampokan di Simpang Tabek Gadang. 1 oplet dirampok oleh 3 orang bersenjata tajam. Apa nan punya PT yang dipinjamkan ke kawan tadi dalam oplet tu. Besok pagi jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, potong kami dirampok di orang Ustaz. Di mana Pak? Simpang Tabek Gadang. Tu apa yang dapat? Ame orang, jam orang, handphone diambil sadonya Ustaz. Tu apa yang diambil? PT gaji ambo kan dipinjam untuk kawan patang Ustaz. Atau diminta dek perampok tu dompet Ustaz, ditengoknya dompet ambo. Sekali ditempok dalam dompet tu ada PT 2.000 Ustaz. Diambil dek perampok tu berang Ustaz. Kata perampok, oh, apalah tu jalan ndak ba PT ditempeleng dek perampok. Saya bilang sudah buat laporan ke polisi. Sudah Pak Ustaz. Apa hasilnya? Sedang progres Ustaz. Sedang asik cerita-cerita. Datanglah kawan yang bininya beranak tadi. Mukonya cerah semeringah. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, makasih banyak doanya. Bini ambo lah melahirkan Ustaz. Anak ambo sehat, bini ambo sehat. Anak ambo laki-laki, beratnya 3,5 kilo, panjangnya 47 cm Ustaz. Besok sore Ustaz anak ambo pulang. Makasih banyak doanya. Pas bersuruh sama kawan yang minjam petang. Oh iya bang, alhamdulillah iko ambo pulangan PT abang ndak jadi ambo pakai, masih dalam amplop. Tadi malam mintu ambo datang dari Jakarta, lah dibayarnya deposit 10 juta bang. Menengok amplop kok masih utuh, kami berdua menangis. Apa yang kami tangiskan? Begitu cara Allah nak menyelamatkan PT gaji apa wah. Tapi di apa kok separuh ikhlas kena tempeleng sekali. Mana yang lebih hebat pak? Cara Allah atau cara awak? Allah punya cara untuk menyelesaikan masalah kita, Pak. Bukan otak kita. Otak kita tidak mampu menyelesaikan masalah, Pak. Maka tugas kita hari ini dekat saja dengan Allah. Nanti Allah datangkan masalah, Allah beri jalan keluar setiap masalah kita. Kalau seperti ini orang beriman, nanti indah hidupnya, Pak. Tidak ada beban. Maka sekali lagi saya minta pada kita bersama, tugas kita hari ini dekat saja dengan Allah. Masalah pasti akan datang, tapi setiap masalah yang datang nanti pasti Allah akan selesaikan jalan keluarnya. Satu pesan dari saya, tidak ada gembok yang tidak dibuat tanpa kuncinya. Tidak ada masalah tanpa jalan keluarnya. Kita punya masalah, kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Tugas kita hanya mengangkat tangan, sisanya Allah yang akan turun tangan. Tugas kita hanya menanam padi, kasih air, kasih pupuk. Urusan padi tumbuh atau tidak bukan urusan kita. Urusan buahnya besar atau kecil bukan urusan kita. Tugas kita kasih air, kasih pupuk. Kerjakan yang kita mampu, yang tidak mampu Allah bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.